Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ya. Dengan Bapak Ahmad dan Ibu Siti ya? Ya, Betul, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan juga terima kasih atas kehadiran Ibu Siti dan juga Bapak Ahmad dalam proses mediasi hari ini. Perkenalkan, saya Rino Cahya Pratama selaku mediator non hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Ponorogo dan telah disepakati bersama oleh para pihak. Di sini saya tidak memiliki kepentingan apapun dalam hal perkara ini dan akan bersikap netral, adil, serta tidak memihak. Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh mediator. Proses ini bersifat sukarela, partisipatif, dan juga rahasia. Semua yang dibicarakan di sini tidak boleh dan tidak akan digunakan di pengadilan apabila mediasi tidak berhasil. Kemudian di sini saya tidak akan memutus perkara Bapak maupun Ibu, serta tidak akan menentukan benar maupun salahnya. Di sini saya hanya akan membantu dalam menemukan solusi bersama. Kemudian apabila diperlukan, saya dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan secara terpisah agar setiap pihak, baik ibu maupun bapak, bisa lebih leluasa menyampaikan pandangannya. Kemudian saya mohon dalam mediasi ini kita saling menghargai, kemudian tidak saling memotong, serta berbicara satu persatu sesuai dengan gilirannya. Dan jika ada yang ingin menyela, maka silakan untuk mengangkat tangan. Baiklah, mediasi ini hanya akan berhasil apabila kedua belah pihak saling hadir dengan beriktikat baik, yaitu terbuka terhadap segala kemungkinan maupun segala solusi, serta bersedia mendengarkan satu sama lain. Proses ini terdiri dari penyampaian pandangan masing-masing pihak, kemudian identifikasi isu, dan eksplorasi kebutuhan maupun diskusi opsi, dan juga penyusunan kesepakatan. Dan apabila diperlukan mediasi tingkat lanjut, maka akan kita buatkan jadwal sesuai dengan kesepakatan bersama. Baiklah, yang pertama dari Ibu Siti, kira-kira apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam perkara ini? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jujur saja, saya dan suami itu sudah menikah 10 tahun. Tapi pada kenyataannya akhir-akhir ini itu saya merasa banyak cekcok, terus saya rasa juga kurang harmonis, dan saya merasa nafkah yang diberikan itu kurang, seperti itu. Baik, dari Ibu Siti menyampaikan bahwa dalam rumah tangganya sering mengalami percecokan, kemudian tidak harmonis, dan juga nafkah yang diberikan kurang, itu ya. Baik, kemudian dari Bapak Ahmad, silakan menyampaikan pokok permasalahannya. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, ya memang benar jika rumah tangga kami itu memang mengalami sedikit ketidakharmonisan dan biasanya juga terjadi pertengkaran. Namun pertengkaran itu hanya disebabkan oleh masalah yang sepele Pak, dan masalah yang kecil itu selalu dibesar-besarkan oleh istri saya itu. Jadi tidak ada sebenarnya masalah yang besar itu. Dan kalau untuk nafkah yang dibilang tidak mencukupi itu saya tidak setuju Pak, karena saya itu sudah memberikan nafkah yang sudah mencukupi untuk semuanya, untuk istri saya, untuk anak, dan pokoknya sudah mencukupi keluarga saya, begitu Pak. Baiklah, jadi dari Bapak Ahmad merasa bahwa keluarganya tidak terlalu sering cekcok, serta untuk nafkah sebenarnya telah mencukupi menurut Bapak Ahmad ya? Betul Pak. Baiklah, kalau begitu dari Ibu Siti, berapa anak yang diasuh dari Ibu Siti? Ada 2 anak saya Pak. Ada 2. Ya. Berarti dalam hal ini kita akan memiliki beberapa isu. Pertama adalah kemungkinan melanjutkan atau mengakhiri pernikahan. Kemudian yang kedua terkait dengan pengasuhan anak atau hak kunjung. Kemudian ketiga terkait dengan
tanggung jawab nafkah pasca perceraian. Inilah kita lanjutkan. Kira-kira dari kedua belah pihak ini perlu melakukan kaukus atau diskusi secara pribadi atau tidak? Kalau saya rasa tidak perlu Pak, karena sudah jelas semuanya. Ya, dari Bapak Ahmad bagaimana? Ya saya ngikut aja sih Pak. Berarti dalam sesi ini kita tidak perlu melakukan kaukus ya. Baik, kira-kira dari Ibu Siti apa yang Ibu harapkan dari proses ini? Kalau saya pengennya tetap cerai, karena saya merasa udah nggak bisa mempertahankan, karena saya sudah lelah juga ya. Saya merasa nafkahnya pun juga kurang, seperti itu. Ya, apakah dari Ibu memiliki pandangan terkait dengan anak-anak, terkait pengasuhan atau mungkin terkait nafkah serta kehidupan setelah cerai? Nanti kan rencana saya setelah cerai saya mau bekerja, saya mau mencukupi kebutuhan anak. Tapi di sisi lain dia kan sebagai ayah juga punya tanggung jawab. Jadi saya ingin nafkah untuk anak itu 4 juta per bulan, dan saya juga akan menafkahi diri saya sendiri, seperti itu. Baik, kemudian dari Bapak Ahmad, apakah dari Bapak merasa masih mungkin untuk memperbaiki hubungan keluarga ini? Kalau dari saya sebenarnya masih ingin untuk melanjutkan hubungan pernikahan kami Pak. Dan saya sangat menyayangkan karena kan kami juga sudah menempuh kehidupan bersama selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Jadi saya sangat menyayangkan jika istri saya dan saya ini akan terjadi perceraian. Dan untuk nafkah yang diinginkan jika memang terjadi perceraian sebesar 4 juta tadi saya keberatan Pak. Baik, kemudian dari Ibu Siti, dari Bapak Ahmad merasa untuk nafkahnya terlalu memberatkan. Bagaimana dengan Ibu Siti, apakah ada tanggapan terkait pernyataan dari Bapak Ahmad? Kalau memang 4 juta terlalu keberatan, paling enggak 3 juta lah per bulan. Baik, saya lanjutkan lagi ke Bapak Ahmad. Dari Ibu Siti menyampaikan bahwa menginginkan nafkah sebesar 3 juta tiap bulan. Apakah Bapak bersedia menyepakati? Saya rasa jika 3 juta itu masih terlalu banyak Pak, dan itu masih terlalu melebih-lebihkan karena kan anak kami juga masih kecil. Saya rasa untuk nafkah itu sebesar 2 juta saja sudah cukup Pak. Baik, dari Bapak Ahmad tetap pada opsinya yaitu nafkah sebesar 2 juta setiap bulan. Bagaimana dengan Ibu Siti, apakah masih ada pertimbangan atau menyetujui terkait dengan nafkah yang ingin diberikan dari Bapak Ahmad sebesar 2 juta tiap bulan? Baiklah Pak, nggak apa-apa 2 juta untuk anak-anak, seperti itu. Baik, dari Ibu Siti sudah menyepakati terkait nafkah sebesar 2 juta setiap bulan. Dari Bapak Ahmad, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin iya, sama itu Pak, saya ingin mengunjungi anak karena kan saya sebagai seorang ayah juga pastinya merasa ingin berjumpa dengan anak dan merasa kangen juga kan. Nah, maka dari itu saya ingin bisa mengunjungi anak saya setiap akhir pekan, begitu Pak. Baik, dari Bapak Ahmad menginginkan untuk bisa mengunjungi anak setiap akhir pekan. Dari Ibu Siti, apakah menyetujui terhadap opsi dari Bapak Ahmad tersebut? Iya, saya setuju Pak. Baiklah, berdasarkan pembicaraan dan juga opsi yang disampaikan oleh para pihak, saya ingin mengonfirmasi kembali bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Kemudian Ibu Siti akan mengasuh kedua anak, serta Bapak Ahmad akan bersedia memberikan nafkah bulanan sebesar 2 juta rupiah, serta tetap bisa mengunjungi anak-anak setiap akhir pekan. Apakah hal itu disetujui untuk para pihak? Iya, Setuju, Pak. setuju. Baiklah, terima kasih. Kesepakatan ini akan saya tuangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
kemudian nantinya dapat diajukan ke pengadilan untuk menjadi bagian dari putusan cerai. Baiklah, saya sangat mengapresiasi keterbukaan dan juga semangat dari Bapak Ibu sekalian. Semoga kesepakatan ini menjadi kebaikan bagi kita semua, terutama anak-anak. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad dan juga Ibu Sama-sama, Pak. Siti.